Salah satu tim legendaris di Indonesia, Persipura Jayapura, menjalani musim yang buruk di Liga 1 musim ini. Akibatnya, kini Persipura menjadi salah satu tim yang terancam akan terdegradasi ke Liga 2 musim ini. Hal itu menjadi rekor terburuk bagi Mutiara Hitam, mengingat di sepanjang keikutsertaannya di Liga Indonesia, Persipura belum pernah sekalipun terdegradasi ke kasta kedua Liga Indonesia. Persipura menjadi tim bentukan Galatama yang belum pernah terdegradasi ke kasta kedua Liga Indonesia bersama dengan Persija Jakarta dan Persib Bandung. Dalam sejarahnya, tim Mutiara Hitam itu justru menjadi salah satu tim yang paling banyak meraih gelar juara di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Persipura tercatat sukses meraih gelar juara kasta tertinggi Liga Indonesia sebanyak 4 kali. Bahkan di kompetisi level Asia, Persipura pernah menjadi semifinalis Piala AFC di tahun 2014 lalu. Hal itu menjadikan Persipura salah satu tim besar yang ditakuti di kompetisi Liga Indonesia. Namun kini nasib Persipura sedang berada di ujung tanduk. Apalagi baru-baru ini Komdis PSSI resmi menjatuhkan sanksi untuk Persipura pengurangan 3 poin akibat dari kekalahan WO yang dialami Persipura saat menghadapi Madura FC beberapa waktu lalu. Hal itu terjadi karena Persipura tidak hadir ke lapangan saat melawan Madura FC karena sebagian besar pemainnya terkena badai positif COVID-19. Persipura terlambat untuk mengajukan penundaan laga kepada PSSI. Akibatnya tim Madura FC yang telah hadir di lapangan dinyatakan menang WO 3-0 atas Persipura oleh Komdis PSSI. Hal itu membuat Persipura semakin tenggelam di papan bawah klasmen. Kini Persipura berada di peringkat ke-16 dengan mengumpulkan 23 poin. Hal itu membuat peluang Persipura untuk lolos dari jurang degradasi musim ini semakin berat. Persipura harus memenangkan pertandingan di 5 laga terakhirnya musim ini untuk lolos dari degradasi. Jika dilihat ke belakang, banyak persoalan yang harus dihadapi oleh tim Mutiara Hitam itu di musim ini. Menjelang bergulirnya liga, Persipura membuat keputusan yang besar setelah secara mengejutkan memutus kontrak legenda hidup sekaligus kapten tim Boas Solosa. Boas diputus kontrak secara sepihak oleh Persipura bersama dengan salah satu pemain senior lainnya, Justinus Pae. Kedua legenda Persipura itu dianggap melakukan tindak indisipliner yang terus berulang. Kondisi itu sempat mengganggu kondisivitas tim Mutiara Hitam di awal musim. Setelah itu Persipura gagal menampilkan performa terbaiknya di Liga 1. Pelatih Persipura Jackson F. Tiago juga dipecat di pertengahan putaran pertama karena rentetan hasil buruk tim Mutiara Hitam di awal musim. Ia digantikan mantan pelatih Persebaya Surabaya, Alfredo Vera. Namun pelatih asal Argentina juga gagal membawa Persipura tampil lebih baik. Bahkan di akhir putaran pertama, wonderkid Persipura Rivaldo Todvere juga terkena sanksi larangan bermain 1 tahun karena melakukan tindakan buruk ke ofisial pertandingan. Puncaknya terjadi di game week ke-26 lalu. Persipura memutuskan untuk tidak datang ke lapangan saat menghadapi Madura FC. Manajer Persipura beralasan para pemainnya banyak yang terkena positif COVID-19. Kondisi itu juga sempat menyerang sebagian besar tim di series keempat dan kelima di Bali. Namun Persipura menjadi satu-satunya tim yang memutuskan untuk tidak datang ke pertandingan karena permasalahan itu. Hal itu membuat Persipura dijatuhi kalah WO oleh Komdis PSSI yang membuat Persipura dinyatakan kalah 3-0 atas Madura FC dan juga dikenakan sanksi pengurangan 3 poin sekaligus denda sebesar 250 juta rupiah. Manajer Persipura juga disanksi selama 12 bulan larangan beraktivitas di sepak bola Indonesia dan juga denda sebesar 50 juta rupiah. Ia dianggap menjadi orang yang menyuruh Persipura untuk tidak hadir ke stadion. Itulah rentetan kronologi yang membuat Persipura mengalami musim yang buruk di musim ini. Kini tim bersejarah penuh prestasi itu terancam akan terdegradasi ke kasta kedua Liga Indonesia untuk pertama kalinya di sepanjang sejarah.